kita nggak usah perkenalan kali ya Mas ya, karena sudah kenal ya. Sering. Iya, di sini ada Mas Ajis dan di sini ada saya Ayu dari Culture Indonesia tentunya. Di sini kita mau bahas tentang buku Atomic Habits berubah mengenai perubahan dan hasil. Kebiasaan. Nah, seperti itu. Nah, memang ini kalau misal kita bicara tentang kebiasaan itu kan suatu hal yang itu sudah jadi habit kita Mas Ajis. Yang kemungkinan ada kebiasaan yang itu buruk atau baik. Nah, di sini itu kita akan kulik kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang memang harus kita rubah. Di sini di buku ini ya ada tingkat perubahan. Yang pertama itu adalah perubahan hasil. Dan yang kedua itu perubahan proses, dan yang ketiga ada perubahan identitas. Nah, betul. Nah, gimana kalau dari saya nih, dari tiga tersebut yang mungkin secara nggak langsung itu susah, itu kemungkinan di perubahan secara proses dan identitas. Karena kenapa Mas? Kalau perubahan proses dan identitas sendiri itu memang kita membutuhkan waktu yang lama. Karena identitas yang memang kita sekarang awalnya seperti ini dan sudah dikenali orang seperti ini, itu untuk merubah dengan identitas yang baru itu menurut aku yang susah gitu ya. Nah, kalau dari Mas Adi sendiri nih, yang saya katakan tadi ya, dengan tiga tingkat perubahan, ada perubahan hasil, ada perubahan proses, dan ada perubahan identitas. Menurut Mas Adi sendiri yang susah ya Mas? Saya setuju sama Mbak ya sih. Jadi yang susah itu pasti yang proses, karena proses itu sistem atau cara kita merubahnya. Betul. Terus habis itu yang identitas ini, soalnya mungkin ya benar tadi kita dikenal orang itu ya seperti ini. Nah mungkin yang seperti ini kita kurang puas itu, kita kurang baik mungkin. Untuk merubah ke yang lebih baik itu memang susah, karena kita harus merubah identitas kita gitu kan. Misalnya kita dikenal sebagai orang yang pemalu misal kayak gitu, tapi kita harus merubah diri kita buat jadi yang agak bisa ngomong, ada tampil di publik, itu kan akan susah. Jadi belum prosesnya yang harus dihadapi nanti seperti apa kan, itu namanya kebiasaan, dan saya setuju juga itu akan prosesnya juga akan lama. Ya berarti memang Mas Ajis ini ya sama saya, karena memang nggak mungkin hanya kita aja sih Mas yang ngerasain itu. Mungkin teman-teman di luar workshop mungkin ya juga akan merasakan kayak yang sama. Nah, di sini juga membahas cara paling efektif untuk mengubah kebiasaan itu adalah berfokus. Berfokus gimana kita memang ada niat nih awal yang memang kita inginkan untuk merubah kebiasaan dulu menjadi kebiasaan baik. Contoh, ambil kata kebiasaan buruk saya makan Mas. Kenapa makan? Karena memang saya biasanya kalau makan tuh bunyi. Nah itu kan mengganggu orang lain. Nah dengan cara mengubah itu menurut aku agak lama ya, membutuhkan waktu, karena memang habit itu berjalan dari saya waktu kecil, dari mungkin sampai tersadar ya sekarang ini kayak gitu. Nah cara untuk efektif mengubah kebiasaan buruk itu ya dengan berfokus, bukan berfokus pada apa yang kita inginkan. Nah kalau dari Mas Haji sendiri, habit yang menurut Mas Haji buruk ya kan? Nah Mas Haji sendiri mungkin udah berubah atau mungkin belum, apa Mas? Mungkin merokok sih. Merokok? Merokok. Jadi pada awalnya emang suka banget kan merokok gitu. Habis itu apalagi karena lingkungan, dan apalagi kita masih belum bisa pecah sama lingkungan itu gitu. Jadi kita masih di lingkungan itu gitu. Susahnya di situ. Tapi kalau merubahnya sih harus ada pengganti sih kalau dari saya. Jadi membiasakan di jadwal misal itu, atau kalau sekarang saya ini mengganti, jadi nggak ke rokok tapi ke rokok elektrik. Jadi lebih meminimalisir budgetnya kalau saya gitu. Jadi kalau udah kapok di budget merokok ini, apalagi merokok kan sekarang mahal. Jadi menurut saya juga harus ada kapoknya dulu ya bagi kebiasaan buruk ini gitu ya. Kapok karena apa? Kalau saya misal merokok kapok karena ya itu tadi harganya semakin kesini semakin mahal. Jadi saya beralih ke rokok elektrik yang mungkin lebih murah kayak gitu sih. Dan itu pun ya sekarang lebih jarang gitu. Mungkin aku boleh tanya sih Mas, dari Mas sendiri kalau misalnya ada kebiasaan buruk itu ya yang memang notabene maaf nih merokok gitu kan, pasti kan ada efeknya ke keuangan kita, finansial kita kan Mas. Nah di situ mungkin Mas Ajis pernah nggak sih tersadar kalau misal kita beli rokok itu keuntungannya mungkin buat menghilangkan kepenatan, tapi di sisi lain keuangan kita juga akan terganggu. Pernah nggak sih Mas kayak gitu? Emang itu yang paling dipikirkan. Justru untuk mengubah
menghilangkan rokok itu ya dari situ pasti dari budget itu. Oke, nah di sini juga tadi kan membahas tentang perubahan identitas. Kalau susah kita merubah identitas itu harus muncul dengan aksi atau dukungan dari orang lain. Iya. Kalau misal gini, bukan identitas namanya diganti itu enggak ya, tapi yang awalnya kita mungkin cuek, kita mungkin bodoh amat, kita mengubah yang mungkin agak caring, agak perhati, simpati atau empati ke orang lain, itu butuh dukungan dari orang lain karena mungkin itu jadi salah satu coaching buat kita. Nah, kalau dari saya pribadi, identitas itu memang perlu waktu yang sangat lama ya untuk mengubah itu, dan mungkin gini aja deh gampangnya, kalau susah kita mengubah hal kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, itu butuh dukungan dari orang lain, ya kan? Benar nggak Mas Ajis? Kayak gitu. Nah, saya mau tanya nih Mas Ajis nih, kalau Mas Ajis sendiri selama dari Mas Ajis dari lahir sampai dengan sekarang, Mas Ajis pernah nggak nemuin Mas Ajis tuh pernah ngerasa jadi versi terbaik dan hal apa? Dan itu pengen tak lakukan lagi dan lagi pasti ya. Dulu waktu SMP saya dapat lingkungan yang bagus. Jadi kebetulan lingkungan teman-teman di sekolah itu sangat mendukung, misalnya dari segi ibadah dan nggak merokok juga. Apalagi waktu SMP ya, mungkin kita belum terlalu mengenal merokok gitu. Jadi masih belum merokok. Habis itu dulu saya ingat teman saya itu kan musimnya bola, suka bola semua gitu. Yang kalah, jadi kan sama-sama mendukung tim gitu ya. Yang kalah harus puasa Senin Kamis. Itu aku ingat sampai sekarang Pak. Jadi akhirnya yang kalah ini puasa Senin Kamis, tapi yang menang tetap ikut. Jadi ya saya puasa Senin Kamis Pak. Nah itu yang sampai sekarang yang pengen tak ulangi, dan itu lingkungan itu kan selalu mendukung gitu Pak. Benar-benar. Gitu kan. Jadi saya ini orang tua saya di Sidoarjo, tapi saya sekolahnya di Surabaya gitu kan, nggak ada orang tua, dan ternyata yang mendukung saya berbuat baik itu ya teman-teman saya di situ di lingkungan itu, dan sampai masih ingat sampai sekarang. Gitu sih. Oke. Iya, karena memang kita mempunyai kebiasaan buruk pun dari lingkungan Mas. Iya, benar. Kita berubah menjadi baik pun ya dari lingkungan sebenarnya, dan dari diri kita sendiri gitu. Nah, di buku ini sebenarnya penjelasannya sangat singkat sekali ya Mas ya. Nah, di sini yang terakhir, yang memang kita bahas terakhir, ini terkait dengan alasan utama yang menjadikan kita itu ingin menjadi pribadi yang lebih baik itu harus dengan keyakinan diri kita sendiri. Kalau misal kita nggak yakin dengan apa yang kita mau capai, itu kita nggak akan jalan ke sana. Artinya gini, ibarat kita mempunyai cita-cita tapi kita nggak ada planning secara struktur, nggak ada action ya. Cita-cita itu akan cuma jadi gambaran atau makna kiasan aja kayak gitu. Nah, dari Mas Ajis sendiri nih, alasan yang membuat Mas Ajis itu ingin berubah menjadi yang lebih baik itu seperti apa? Mungkin dari saya sedikit saya tekankan di cara pertama itu mendengarkan orang lain. Menurut saya ya. Jadi cara kita menetapkan suatu tujuan atau suatu keyakinan yang benar-benar kita ini yakin buat mencapai ini gitu ya. Sebisa mungkin kita cari wawasan yang luas terlebih dahulu gitu. Dari semua orang kan, nggak mungkin dari satu orang aja kan. Dari semua orang. Nah, kalau kita tidak membuka hati kita, atau kita menolak omongan orang-orang tersebut gitu Pak, kita tak gagal sama kondisi kita sendiri, padahal belum tentu itu benar kan? Caranya mungkin atau tujuannya mungkin gitu kan. Dan menurut saya di tahap awal itu harusnya mendengarkan orang lain, jadi cari wawasan sebanyak mungkin. Dari situ kita harus menyimpulkan dan harusnya lebih yakin sih. Misal saya ingin membeli rumah cash tanpa KPR misal kayak gitu ya Pak ya. Jadi omongan orang-orang tentang KPR ini bisa ya harus nggak dipedulikan dengan kita melihat ternyata kalau beli rumah cash itu manfaatnya kayak gini, kayak gini. Jadi kita kan lebih yakin gitu kan. Jadi kayak gitu sih. Pertama dengarkan orang, jadi menambah keyakinan kita. Yakin kalau beli rumah ini nggak usah pakai KPR tapi cash. Jadi ya kan Mbak, mendengarkan orang menurut saya lebih penting dan lebih meyakinkan diri kita, apalagi orang itu yang orang terdekat kita. Gitu. Mungkin saya singgung ya sebelum penutupan ya Pak Ajis ya. Singgung ini juga sama sebenarnya dengan menabung. Iya. Aku pernah ada di suatu case di mana aku dikasih permasalahan gini Pak Ajis. Kamu misal ada uang 300 juta,
Nah, 300 juta itu lebih baik kamu buat DP Pajero Ya. atau buat kamu tabung, terus kamu beli lahan untuk kamu perkebunan kayak gitu. Nah, semisal nih kamu punya teman lagi, temanmu juga punya sama dengan tabunganmu, sama-sama lah tabungannya. Nah, tapi temanmu ini lebih memilih DP Pajero. Nah, mungkin yang akan terlihat ekonominya yang lebih apa ya, lebih meningkat itu yang teman saya tadi. Iya. Tapi kalau misalnya kita tahu dia itu hanya DP, belum cicilannya. Nah, kalau misalnya saya pribadi yang memang ingin keluar 300 juta tadi buat buka dulu, aset dulu. iya, buat buka lahan gitu kan, buat cairin income lah. Kayak gitu. Nah, mungkin yang terlihat yang teman saya tadi ketimbang saya. Tapi yang sebenarnya orang tahu saya lebih kaya daripada teman saya. Iya, karena gitu. cuma tampilan aja. Nah, benar. Oke, mungkin itu saja sih Mas dari saya, karena pesan pentingnya adalah ubahlah segera apapun yang itu menjadi keburukanmu, ya kan, segera take action dan jangan menjadi cuma pembicaraan belaka gitu. Iya, kalau dari saya cuma itu aja. Mungkin dari Mas ada tambahan? Ya tadi sih, buatlah versi terbaik dari dirimu. Udah. Oke, mungkin udah cukup dari kami ya, bahas tentang bab 2 untuk kulik buku Atomic Habits. Sekian dari saya, Ayu Indah Sari dan Aziz. oke, sampai jumpa.